Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat, nikmat ukhuwah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa kembali bertatap muka dengan Ustadz kita, Ustadz Agung Waspodo. Insya Allah sore ini akan membahas tentang ketegasan Rasulullah menghadapi ancaman atas dakwah dan Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan kepada umat beliau yang akhir zaman. Dengan tidak berpanjang lebar, tafadhol Ustadz Agung untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam turun untuk bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan keluarganya, tabi'in, tabi'un tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita kemarin tinggalkan Rasulullah dibuli di dekat Ka'bah ketika tawaf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika putaran ketiga, ketika tawaf putaran ketiga, fa waqafa tsumma qala atasma'una ya ma'syara Quraisyin ama walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum bidzabhi. Apakah kalian tidak tahu atau tidak mendengar, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya demi yang jiwaku ada di tangannya, aku diutus kepada kalian untuk menyembelih. Nabi tegas ngomongnya. Akhirnya ya, setelah 2 kali putaran diam saja, kata Nabi, saya datang untuk menyembelih. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi itu, bagi siapa-siapa yang kelewat batas memusuhi Islam, akan tiba saatnya mereka menghadapi kehancuran. Itu maksudnya dengan adzibhi atau adzibhi, ya, penyembelihan. Mendengar itu ternyata fa'akhadhatil qauma kalimatuhu hatta minhum rajulun illa ka'annama ala ra'sihi ta'irun waqi. Seketika senyap, ya. Ketika perkataan itu disebutkan adalah sebuah perkataan yang mengagetkan. Seolah-olah tidak ada satu orang pun di sekitar situ yang duduk di di dekat Ka'bah, di dekat Hajar Aswad itu, seolah-olah semuanya mematung, seolah-olah ada burung bertengger di kepalanya. Semua orang terdiam, semua orang kaget bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata bisa tegas. Gitu. Kalau sebelumnya Rasulullah, jadi juga memang ini menggambarkan betapa ini sudah sampai kepada puncak pembulian secara verbal. Maka kata Nabi SAW, jangan lupa bahwa Islam memang disampaikan dengan hikmah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi ada saatnya ketika sudah melampaui batas-batas kewajaran, melampaui batas kesopanan, bahkan memerangi, maka akan tiba saatnya kehancuran akan menghadapi kalian. Jadi mereka kaget, shock itu dengan itu. Ya, digambarkan seolah-olah semua orang terdiam dari apa yang dilakukan sampai seolah-olah di atas kepalanya ada ada bertengger burung. Digambarkan kalau orang Arab itu kalau di kepalanya bertengger burung, dia akan diam mematung sampai burungnya pergi. Ya, itu kebiasaan orang Arab. Hatta inna asyaddahum fihi wasatan qabla dzalika la yarfa'uhu bi ahsana ma yajidu minal qaul. Sampai-sampai orang yang tadi ngomong yang paling kencang, yang paling jelek di antara mereka omongannya sebelum kejadian itu, la yarfa'uhu bi ahsana ma yajidu minal qauli. Akhirnya berubah mendekat Nabi, mendekati maksudnya cocoknya kalimatnya itu adalah untuk mendekati Nabi atau
meminta agar Nabi tidak ngomong begitulah. Kira-kira begitu ya. Supaya orang supaya Nabi tidak sekeras itu, kira-kira begitu. Ternyata mereka kaget juga dengan kalimat itu. Tiba-tiba orang yang paling keras omongannya tiba-tiba berubah menjadi lunak omongannya. Ya. Akibat dari perkataan itu. Jadi ini juga di antara rahasia kenapa kita perlu tegas. Jadi kalau ngomong memang ada pahala bagi orang yang beramal soleh. Tapi jangan lupa ada ancaman neraka jahanam bagi yang melakukan maksiat gitu. Harus jelas, harus tegas gitu. Bahwa di dalam Islam itu enggak ada main-main gitu. Ya, enggak ada main-main, artinya kehidupan seorang mukmin itu adalah kehidupan yang memang serius gitu ya, serius. Gitu. Jadi efeknya waktu itu tidak disangka dan tidak diduga. Orang-orang akhirnya jadi lunak gitu. Jadi kadang-kadang pembulian itu perlu dijawab juga. Hatta innahu la yaqulu, akhirnya mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Insarif ya Abul Qasim, wallahi ma kunta jahulan." Ya, pergilah atau berlalulah wahai Abu Qasim, ya, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggilan dekat orang-orang Quraisy kepada Nabi, demi Allah sesungguhnya engkau bukan orang yang bodoh. Maksudnya mereka takut nih kalau Rasulullah ngomong lagi mereka takut dengan kenyataan bahwa mereka memang akan disiksa Allah gitu. Kan orang-orang yang duduk di sini kan nanti sebagian besar adalah orang-orang yang mati di Badar gitu ya. Jadi sudah ada tanda-tandanya. Maka mereka takut. Ya. Ketakutan ini ya berdasarkan fitrah bahwa mereka tahu mereka itu melanggar batas sebenarnya. Tapi karena tidak ada reaksi dari Nabi ya terus sama seperti pembuli kan. Kalau pembuli itu dibiarkan maka dia akan terus jadi predator, maka semua orang akan dijadikan mangsa empuknya sampai seseorang menghentikan dia. Biasanya kan peristiwanya itu begitu. Fansarafa Rasulullah SAW, Rasulullah meninggalkan mereka hatta idza kanal ghadu, jadi sampai besok harinya, ijtama'u fil hijri, kumpul lagi mereka di Hijr Aswad, ya, wa ana ma'ahum. Wah, siapa anaknya? Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Jadi anaknya Amr bin As. Wa ana ma'ahum, faqala ba'duhum li ba'din, kemudian mereka saling berbicara. Dzakartum ma balaga minkum wa ma balagu wa ma balaghakum anhu, kata mereka. Ingatlah apa yang telah disampaikan Muhammad kepada kalian dan apa yang kalian sampaikan kepadanya. Hatta idza badakum bima takrahuna taraktumuh, kata mereka. Jadi ini mungkin sebagian yang nggak ada di tempat ini yang ngomongnya begini. Karena bukankah dia sudah mengatakan sesuatu kepadamu yang tidak kalian sukai? Taraktumuh, tetapi kalian diamkan Muhammad. Kenapa gitu? Jadi besok harinya shocknya sudah hilang. Sebagian yang mungkin tidak hadir waktu itu berkata kepada yang hadir, ya kan kemarin Muhammad sudah mengatakan begitu. Kalian kan tidak suka dengan omongannya seperti itu. Kenapa kalian diamkan saja? Nah, ini biasanya memang orang yang tidak hadir biasanya sok tahu. Sok tahu dia tidak ada di tempat. Dia kalau dia ada di tempat mungkin mencekap juga seperti laksana ada burung di atas, hinggap di atas kepalanya gitu. Jadi biasanya begitu. Masalah kan biasanya orang yang tidak ada masalah datang kemudian hari ya udah agak telat gitu kan. Mengorek-ngorek kesalahan. Padahal orang-orang yang hadir pada waktu itu mencekap sekali suasana. Fabainama hum fi dzalika tala'a alaihim Rasulullah SAW. Rasulullah datang lagi. Mereka lagi ngomong-ngomong di pojok situ, tiba-tiba Rasulullah muncul lagi, ya, muncul lagi di tengah-tengah mereka. Nah, akhirnya sebagian orang yang mungkin tadi kemarinnya tidak ketemu dengan Rasulullah atau sebagian lagi yang mungkin ingin membalaskan kekagetan mereka, fawathabu ilaihi wathbata rajulin wahid. Kemudian mereka berduyun-duyun ya, laksana satu orang mengepung Nabi, kemudian mulai mengancam-ancam Nabi. Wa ahatu bihi. Ya. Jadi mereka kemudian mulai mengepung Nabi, ya, mengelilingi Nabi. Yaquluna, kemudian berkata mereka, antal ladzi taqulu kadza wa kadza. Apakah engkau yang kemarin mengatakan ini dan itu? Ini retorika ya. Semua orang tahu Nabi Muhammad siapa dan yang mana orangnya. Lima kana yaqulu min aibi alihatihim wa dinihim.
Dan memang Rasulullah kalau ketemu dengan orang-orang yang penyembah berhala itu selalu menyebutkan tentang aib, ya, jadi kelemahan, ketidaklogisan, alihah, sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala itu. Wa dinihim, dan juga Rasulullah menjelaskan kebohongan agama mereka, gitu ya. Jadi memang ada kalanya kalau seorang ditanya, kenapa nggak percaya kepada Yesus misalnya. Ya kalau memang seorang dai harus mengatakan bahwa di dalam agama Islam tidak dikenal, gitu ya, seseorang yang kemudian menjadi Tuhan, padahal dia adalah seorang Rasul. Jadi memang orang harus ngomong, nggak harus disembunyi-sembunyikan. Gitu. Jadi itu adalah aktivitas di antara sekian aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqulu Rasulullah SAW, jawaban Nabi ketika dikatakan antalladzi taqulu kadza wa kadza, kau yang ngomong kemarin begini-begini. Kata Nabi, na'am, analladzi aqulu dzalik. Kata Nabi, ya betul, saya yang ngomong itu. Nah, yang kemarin nggak datang, hari ini datang. Baru tahu kagetnya bahwa Rasulullah tegas. Bahwa memang Rasulullah akhlaknya baik, tutur katanya sopan dan santun, dan terpercaya. Bahkan mereka ini kan adalah orang-orang yang sama yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi. Jadi sebenarnya mereka inilah yang melabrak logika mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka percaya kepada Nabi, tapi tidak percaya kepada apa yang risalah yang diberikan kepadanya. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya kepada Nabi, padahal Rasulullah itu tidak berubah karakternya. Tidak menjadi buruk, bahkan menjadi baik. Ini ya. Bagaimana mungkin orang yang sama yang memberikan gelar yang terpercaya kepada Rasulullah SAW, malah nggak percaya sekarang dengan apa yang dikatakan Nabi. Begitu. Anomalinya di sana. Ya. Jadi absurd sebenarnya ini logikanya, bagaimana mungkin orang itu bisa seperti itu. Tapi inilah ibrahnya bahwa kita akan menghadapi manusia yang sebenarnya orang-orang orang-orang ateis, orang-orang liberal itu kan sebenarnya kehidupannya itu tidak logis. Tidak logis gitu. Tetapi mungkin karena mereka dominan dan menguasai media, maka orang yang beriman yang kemudian sepertinya terpojok. Padahal sebenarnya kalau diajak berbicara dari hati ke hati, dari pemikiran-pemikiran yang dasar tanpa ada tekanan-tekanan, sebenarnya yang logis itu justru kehidupan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, ya. Itu kira-kira yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Jadi kata Nabi, jawabannya tegas. Naam, analladzi aqulu dzalik. Ya, sayalah orangnya yang mengatakan seperti itu. Ya, Masya Allah. Nah, seorang terpancing di antara mereka itu. Falaqad ra'aitu rajulan minhum akhadha bimajma'i ridaihi. Kemudian ada seorang yang kemudian merengkuh, menarik dengan kasar bagian baju dari Nabi SAW. Jadi nariknya begitu, disentak sedemikian rupa. Ya. Mendengar itu, faqama Abu Bakrin. Alhamdulillah dekat situ ada Abu Bakar. Dunahu, untuk menghalangi kejadian itu. Wa huwa yabki wa yaqul, dan sambil menangis Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengatakan dan mengambil ayat yang ada di surat Ghafir, ya. Ayat 28. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Rabbnya? Ya. Tsumman sarafu anhu. Kemudian akhirnya orang-orang itu meninggalkan Nabi SAW. Inilah hebatnya, powerfulnya ayat-ayat Allah itu ketika dibacakan dan diyakini oleh orang-orang yang memang Allah muliakan keimanan dengan keimanan. Ya. Jadi ketika Rasulullah sudah disentak-sentak orang, ada yang nyentak pakaiannya, ya, menarik-narik pakaiannya, datanglah Abu Bakar Siddiq dengan mengatakan, apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya mengatakan Allah adalah Tuhannya? Akhirnya mereka malu sendiri. Karena memang kan sebenarnya di tanah haram itu tidak boleh ada penganiayaan kepada orang siapapun. Jadi sebenarnya mereka sudah melanggar kode etik mereka sendiri. Itu tidak boleh terjadinya penganiayaan di tempat tawaf itu, di tempat yang dikenal dengan istilah Ar-Haram. Dan ketika dibacakan ayat tadi, ya, orang-orang kemudian akhirnya segan untuk meneruskan kebrutalan mereka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejadian yang kemarin mungkin
seputus ya, terputus ya penjelasannya itu. Qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Ummu Kulthum ibnati Abi Bakrin. Kemudian Ummu Kulthum salah seorang anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Kulthum itu dari yang mana ya? Setelah ini ya. Ummu Kulthum itu yang anaknya Abu Bakar As-Siddiq dari Asma binti Umais, ya, dari jandanya Ja'far bin Abi Thalib. Berarti ini kisahnya di-recall gitu ya, diceritakan kembali di Madinah karena Abu Bakar As-Siddiq menikahi Asma binti Umais itu di Madinah. Jadi kata Ummu Kulthum binti Abi Bakar, ibnati Abi Bakar, annaha qalat, di hari itu ayahku menceritakan atau aku diberitahu bahwa di hari itu raja'a Abu Bakrin wa qad sada'u farqa ra'sihi mimma jabadhuhu bilihiyatihi wa kana rajulan katsira sya'ri. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu yang terkenal pakai baju rambutnya itu lebat, ya, rambutnya lebat, dan hari itu ketika dia membela Nabi SAW bukan tanpa resiko waktu itu, ya. Jadi ketika dia melerai orang-orang, berarti Abu Bakar kan menerobos ke tengah kerumunan karena mereka mengelilingi Nabi SAW. Jadi menembus kerumunan orang sambil kemudian mengusir orang yang hendak menyakiti secara fisik Rasulullah SAW. Nah, pada waktu hari itu kata Ummu Kulthum, aku dikabarkan bahwa ketika hari itu Abu Bakar As-Siddiq pulang dalam keadaan lusuh dan rambutnya acak-acakan. Ya. Jadi rambutnya terganggu, ini. Ya, layaknya kita masuk ke kerumunan orang, ya, saling dorong, mungkin saling tarik dan seterusnya. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq membela Nabi SAW memang ada biayanya, istilahnya ada damage-nya yang ditanggung oleh beliau, dan itu adalah resiko yang tidak mengapa bagi sahabat Nabi SAW, suatu resiko yang kecil buat mereka. Namun menariknya, ini kan tadi riwayat Ibnu Ishaq semua. Kemudian menariknya di sini Ibnu Hisham mengambil sebuah hadis yang kemudian menggambarkan bahwa sebenarnya itu belum apa-apa. Inna asyadda ma lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Quraisyin annahu kharaja yauman falam yalqahu ahadun minan nasi illa kadzabahu wa adzahu. Ada sekali waktu atau yang paling berat yang pernah menimpa Nabi SAW, yaitu dari gangguan orang-orang Quraisy atau penolakan orang-orang Quraisy, annahu kharaja yauman, suatu hari Rasulullah SAW keluar dalam rangka berdakwah, falam yalqahu, dan tidaklah ada satu orang pun, falam yalqahu ahadun, tidaklah satu orang menemui Nabi SAW, Rasulullah menjumpai orang, minan nas, dari kalangan orang-orang Quraisy waktu itu, illa kadzabahu, mereka mendustakan Nabi, wa adahu, dan kemudian mereka mencibir Nabi atau mengolok-olok Nabi. La hurrun wala abdun, baik orang dari kalangan yang merdeka, bebas, ataupun orang budak, semuanya waktu itu menolak Nabi. Ada satu hari yang betul-betul Rasulullah tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada orang yang mau ngomong, tidak ada orang yang masuk Islam, tidak ada yang tergerak untuk masuk Islam, bahkan mereka cenderung membiarkan. Jadi kata Ibnu Hisham, ini adalah asyadda ma laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah mendatangi Nabi atau pernah dialami Nabi yang paling berat itu bukan ketika diganggu. Kalau diganggu itu masih ada dialog. Diganggu itu masih ada masih ada peluang-peluang untuk menyampaikan kalamullah. Tapi ketika orang meninggalkan saja dan orang mendustakan, udah nggak usah ngomong gitu, langsung tinggal, itu menurut Ibnu Hisham justru hari yang paling berat untuk Nabi. Jadi bukan ketika disiksa, bukan ketika terancam jiwanya, tetapi justru ketika nggak ada yang mau dengar. Ya. Masya Allah. Jadi ada tambahannya untuk supaya mungkin menyeimbangkan bahwa bukan berarti harassment dalam bentuk fisik gitu ya, physical harassment itu sebenarnya buat Nabi itu bukan masalah. Itu bukan sesuatu yang mengganggu stabilitas jiwa Nabi. Justru yang membuat Rasulullah sedih itu adalah ketika
tidak ada satupun orang atau setiap orang yang ketemu dengan Nabi justru menolaknya. Jadi kalau kita lagi berdakwah terus orang nggak dengar atau kita kasih peringatan tapi orang nggak peduli gitu ya, itu biasa. Dan itu memang berat, bukan sesuatu yang ringan. Rasulullah pun pernah merasakan bahkan mungkin lebih dari 1 hari. Itu hanya satu case saja. Nah, di tengah-tengah penolakan dan juga gangguan dari orang-orang musyrikin Quraisy itu juga Rasulullah menghadapi sebuah suatu deraan fisik juga dari siapa? Dari Abu Jahal. Nah, ini kisah termasuk di dalam bagian dari kisah Islamu Hamzata radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Ishaq. Kana anna Abu Jahlin marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Safa, ketika sekali waktu Abu Jahal berpapasan atau bertemu melintasi Nabi di Safa. Fa'adzahu, kemudian dia mencoba untuk menyakiti Nabi. Wasyamatahu wasyatamahu, kemudian ingin melakukan suatu syatama itu ganggu, sama aja ganggu. Ya wanala, bahkan ingin menimpakan kepada Nabi minhu ba'dha ma yakrahu, sesuatu yang tidak disukai siapapun, yang tidak disukai Nabi. Minal aibi lidinihi. Oh, maksudnya begini. Dia ingin lakukan itu karena dia tidak suka Nabi SAW membongkar aib dari agama jahiliyah ini. Jadi yang tidak disukai oleh orang-orang Quraisy itu diantaranya adalah Rasulullah membuka kelemahan agama mereka. Kebiasaan, sebenarnya bukan agama itu sepertinya. Kebiasaan buruk mereka berupa jahiliyah. Itu yang tidak mereka suka. Karena itu berarti kan nanti mengurangi pertama menjatuhkan nama orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, dan juga bisa berdampak berkurangnya orang yang percaya kepada kejahiliahan, percaya kepada penyembahan kepada berhala-berhala tadi. Wa tad'ifi li amrihi falam yukallimhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Rasulullah sudah bertekad untuk tidak meladeninya, maka Rasulullah mengecilkannya saja. Jadi dianggap angin lalu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun Abu Jahal sibuk secara fisik dan secara verbal mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menolak untuk berbicara dengannya. Menolak berbicara dengannya, ditinggalkan saja. Jadi sudah ada yang pernah dilempar, ya, kemudian juga ada dimaki-maki dan seterusnya, Rasulullah tinggalkan, ya, meninggalkan karena pilihannya memang waktu itu tidak konfrontatif. Nah, ketika Rasulullah sedang dianiaya seperti itu, baik secara fisik maupun secara verbal, ya, wa maulatun li Abdillah bin Jud'an, li Abdillah ibni Jud'an bin Amru bin Ka'ab bin Asad bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Jadi ada seorang hamba sahaya perempuan, budaknya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini termasuk salah seorang pedagang di Quraisy, ya, yang juga masuk Islam nantinya. Ya, namanya Abdullah bin Jud'an. Rasulullah juga pernah waktu masih kecil dulu kerja sama dia untuk mengembalakan beberapa kambing. Nah, waktu itu didengar oleh perempuan budak dari salah seorang budak dari Abdullah bin Jud'an, fi maskani laha tasma'u dzalik. Ya, mungkin kejadian itu terjadi tidak jauh dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Maka dia dengar semuanya dari A sampai Z, dari awal bagaimana kekejian itu dilemparkan kepada Nabi dan bagaimana Rasulullah mendiamkannya, tidak meresponnya sama sekali. Jadi dia dengar dan dia lihat. Tsumman sarafa anhu, kemudian Abu Jahal pergi meninggalkan Nabi. Nah, setelah itu terjadi peristiwa ini. Oh, bukan. Jadi setelah meninggalkan Rasulullah SAW, fa'amada ila nadin min Quraisyin indal Ka'bati. Ya, jadi ada kebiasaan waktu itu orang-orang Quraisy itu di waktu-waktu tertentu sore hari biasanya itu duduk-duduk, ya, duduk-duduk, hangout, ya, kalau sekarang tuh hangout di sekitar Ka'bah. Nah, jadi gabung lagi setelah dia memaki-maki Rasulullah, kemudian kembali bersama orang-orang Quraisy di sisi Ka'bah.
Fajalasa ma'ahum, dia duduk bersamanya. Falam yalbath Hamzatu ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna aqbala mutawashshihan qausahu raji'an min qanasin lahu. Jadi ketika mereka lagi duduk-duduk begitu, lagi santai-santai, lagi kongko, tiba-tiba datang Hamzah bin Abdul Muttalib dari luar kota. Masuk bahwa pedangnya masih terhunus atau panahnya masih terbuka, ya, masih terpasang, dan dia raji'an min qanasin lah. Jadi dia baru balik dari perburuannya. Memang dikenal bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib ini paman Nabi yang bernama Hamzah itu wakana sahiba qanasin, merupakan jagonya, ya, ahlinya berburu, ya, yarmihi, jadi termasuk juga expert dalam hal memanah, gitu ya. Wa yakhruju lahu, dan dia biasa keluar untuk berburu dan kemudian kembali lagi ke kota Makkah. Nah, ini dalam keadaan dia kembali ke kota Makkah. Wa kana idza raja'a min qanasihi, jadi ketika dia kembali dari perburuannya, lam yasil ila ahlihi, dia tidak langsung kembali kepada keluarganya, hatta yatufa bil Ka'bati, sampai dia tawaf dulu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan baik orang-orang baik di zaman jahiliyah waktu itu adalah masih ingat kepada tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai bagian dari salah satu dari ritual-ritual Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang masih tersisa, masih tertinggal di kota Mekah itu setelah jahiliyah menjadi dominan. Jadi dia, kebiasaan Hamzah bin Abdul Muttalib setelah berburu tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi tawaf dulu baru kemudian kembali ke rumah. Wa kana idza fa'ala dzalika, ketika dia sedang melakukan itu, lam yamurra ala nadin min Quraisyin illa waqafa wa sallama wa tahaddatsa ma'ahum. Dia biasanya kalau melintasi orang-orang Quraisy yang lagi duduk-duduk kongkow-kongkow seperti tadi disebutkan, biasanya dia berhenti sejenak, menukar salam, kemudian ngobrol bersama mereka. Wa kana azzafatan fi Quraisy, dia termasuk salah seorang pemuda, ya, masih tergolong pemuda walaupun sudah pamannya Nabi waktu itu tergolong pemuda. Jadi tadi saya dengar obrolan tentang usia ya. Jadi ini patokan usia itu disebut dia masih muda kalau dia masih berburu. Ya, kalau udah nggak berburu lagi udah tua berarti. Ya, karena ini patokannya Hamzah kan waktu itu, ya, berburu dia. Itu patokannya. Kalau dari Sirah Nabawiyah salah satunya. Orang disebut tua kalau sudah nggak berburu lagi. Berburu hewan, ya, berburu, bukan berburu apa yang lain. Gitu. Jadi terkenal Hamzah itu sebagai seorang pemuda yang paling pemberani, ya, paling disegani lah. A'azza itu disegani juga. Wa asyadda syakimatan, dan dia termasuk orang yang tidak gampang diintimidasi, ya, syakimah, stubborn, ya, istilahnya orangnya tertantang lah, suka dengan tantangan, stubborn. Falamma marra bil maulati, kemudian dia nggak sengaja juga bertemu dengan budak wanita Abdullah bin Jud'an tadi, yang memang sudah ditakdirkan Allah ketemu. Wa qad raja'a Rasulullah SAW ila baiti, sedangkan Rasulullah sudah kembali ke rumahnya. Qalat lahu, dia berkata kepada Hamzah. Jadi budak perempuan Abdullah bin Jud'an tadi berkata kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang baru pulang berburu, pedangnya masih terhunus. Waduh. Ya Aba Umarah, ini panggilannya. Wahai Abu Umarah, lau ra'aita ma laqiya ibna akhika Muhammadin anifan min Abil Hakam bin Hisham, kata dia. Seandainya engkau tadi melihat apa yang terjadi, pertemuan, ya, apa yang diobrolkan dalam pertemuan saudaramu, anak saudaramu Muhammad, ya, dia dianifan, lagi dibully, diganggu secara fisik maupun secara psikis oleh Abil Hakam ibni Hisham. Itu nama lain, ya. Ibnu Hakam bin Hisham itu nama lain dari Abu Jahal
atau Amru bin Hisham, kadang-kadang disebutnya juga seperti itu. Wah, dilaporkan kepada Hamzah. Ya, Hamzah tentu saja memproses ini. Ya, karena ini berarti kan pembulian lintas suku. Ya, lintas suku. Dulu tidak boleh ada kehormatan salah satu member dari suku, apalagi dia orang terpandang, itu adalah kehormatan sukunya secara keseluruhan. Maka Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai pamannya punya tanggung jawab. Nah, apa yang dilakukan oleh Hamzah? Fahtamala Hamzata al-ghadabu. Ghadabu ya. Hamzah datang membawa kemarahannya, ketidaksukaannya. Lima aradallahu bihi min karamatihi. Dan itu menurut Ibnu Hisham adalah cara Allah untuk memberkahi hidup Hamzah. Jadi cara Allah untuk mendorongnya kepada keimanan. Ternyata seperti Abu Thalib kan membela Nabi karena atas dasar kesukuan, juga Hamzah awalnya membela Nabi atas dasar kesukuan. Fa kharaja yas'a, dia kemudian bergerak cepat, walam yaqif ala ahadin, tidak berhenti untuk menemui siapapun, mu'idan li Abi Jahlin, fokus hanya ingin menemui Abu Jahal saja. Wah, ini tipikal manusia yang kalau sudah punya target, kejar sampai dapat, udah kayak drone aja gitu. Jadi bukan tipikal orang yang mudah teralihkan. Dia dapat laporan dari budaknya Abdullah bin Jud'an bahwa Muhammad SAW dianiaya begini. Langsung saat itu juga, padahal mungkin dia belum nyampe rumah tuh. Habis tawaf kan, pas lagi tawaf itu, selesai tawafnya, langsung bergerak mencari. Ya, tadi dikatakan di sini, langsung mencari Abu Lahab. Idza laqiyahu an yuwaqi'a bihi falamma dakhala al-masjida nadhara ilahi jalisan fil qaumi fa aqbala nahwah. Ya. Dan ketika dicari atau dia mencoba mencari, akhirnya ditemukanlah tempat itu. Dia sedang ketika masuk mencari Abu Jahal ke dalam masjid, maksudnya ke dalam pekarangan tawaf, ya, belum ada masjid waktu itu. Nadhara ilahi jalisan, dia lagi duduk-duduk atau dia sedang dalam posisi duduk-duduk bersama kaumnya, maka didatanginya dengan nada ingin marah ini sebenarnya. Hatta idza qama ala ra'sihi, sampai udah di atas kepalanya, istilahnya udah dekat sekali, rafa'al qausa fadarabahu biha. Diambil sama dia tutup dari panah itu, bukan tutup, wadah dari dari mata-mata panah itu, dari bukan busurnya tapi wadahnya, dipukulkan kepada kepada Abu Jahal, ya. Fasajjahu syajjatan munkaratan, sampai kemudian terluka dengan luka yang besar, jadi berdarah-darah. Tsumma qala, kemudian berkata Hamzah kepada pamannya, kepada Abu Jahal ini, ya, atashtumuhu fa ana ala dinihi aqulu ma yaqul, kata dia. Apakah engkau apakah tadi engkau sudah menganiaya dia, maksudnya Muhammad SAW. Fa ana ala dinihi, sedangkan engkau tahu, ya. Jadi dia melakukan pengumuman nih. Sedangkan saya berada di barisan agamanya Muhammad. Aqulu ma yaqul, dan aku berkata sebagaimana perkataannya Muhammad. Farudda dzalika alayya in istata'ta, kata dia. Silahkan kau lakukan apa yang tadi. Silahkan kau lakukan apa yang kau sudah lakukan sebagaimana engkau lakukan tadi kepadaku, kalau kau mampu. Waduh, ditantang sama Hamzah agar Abu Jahal berani melakukan kepada dia apa yang tadi dia lakukan kepada Muhammad SAW. Tentu saja dia nggak berani. Siapa berani berhadapan dengan Hamzah one on one? Ya, 1 lawan 1 nggak akan ada yang berani. Faqamat rijalun min Bani Makhzum, kemudian di antara orang-orang Banu Makhzum, ini kan masih keluarga besarnya nih. Kemudian berdiri mereka ila Hamzah, mendatangi Hamzah dalam rangka lian suruh Abu Jahlin, dalam rangka membantu. Ya, mungkin Abu Jahal jatuh karena habis dipukul, oleng jatuh. Nah, kemudian ceritanya mau dibantuin. Faqala Abu Jahal, kemudian Abu Jahal berkata, mungkin mereka ingin menyerang Hamzah, mengeroyok Hamzah. Namun Abu Jahal tidak mau malu membiarkan seseorang dikeroyok atas perintahnya.
Maka berkata Abu Jahal kepada orang-orang yang siap mengeroyok Hamzah tadi, ya, apakah mereka berhasil atau tidak kita tidak tahu, tetapi sudah ada niat untuk mengeroyok. Kata Abu Jahal, "Da'u Aba Umarata." Wahai kalian semua, jangan tinggalkan Abu Umarah, jangan kalian aniaya dia. Fa ini wallahi qad sababtu ibna akhihi sabban qabihan, kata dia. Ya. Sesungguhnya memang demi Allah, ya, saya memang menyebabkan, saya sudah mengakibatkan anak saudaranya atau keponakannya itu luka atau terpukul, ya, teraniaya, ya, teraniaya, kata dia. Jangan kalian ganggu Hamzah, memang saya bersalah. Jadi inilah, ya, tipikal manusia-manusia yang ketika tidak ada yang berani melawannya, dia semena-mena. Ketika ada lawannya yang sepadan atau lebih hebat dari dia langsung lunak seperti kucing. Kucing rumah. Tapi kucing rumah ada yang galak juga. Ya, tapi pada umumnya seperti itu. Ya. Luar biasa, malam ini kita diberikan contoh-contoh ketegasan para sahabat, ketegasan Nabi SAW ketika menghadapi olok-olokan atau ketika menghadapi serangan-serangan fisik dan verbal oleh orang-orang, wabil khusus di sini Abu Jahal. Ya. Watama Hamzatu ala islamihi, dan kemudian secara formal Hamzah masuk Islam. Ya, atau secara resmi Hamzah masuk Islam dengan cara menghadap Nabi SAW. Wa ala ma taba'a alaihi Rasulullah SAW min qaumihi. Ya, Masya Allah. Ya. Dan setelah itu dia mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan dan bersama para sahabat. Jadi setelah itu, Masya Allah, dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib kepada barisan kaum muslimin, ini untuk pertama kalinya serangan-serangan kepada kaum muslimin mereda. Ya. Jadi ada efeknya ketika seseorang yang berkuasa, seorang yang punya pengaruh masuk Islam, maka dia pengaruhnya juga berlipat kali. Ya. Jadi Hamzah kemudian menyatakan keislamannya di depan Nabi. Wa ala ma taba'an, dan kemudian juga dia siap untuk melaksanakan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Falamma aslama Hamzatu arafat Quraisyun. Nah, akhirnya Islamnya Hamzah diketahui juga lama-lama oleh orang-orang Quraisy. Anna Rasulullah SAW qad azza wamtana'a, dan itu menjadikan kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin menjadi kuat, azza dan imtana'a, bukan tadi saya baca imtana'a, betul, imtana'a, wamtana'a, dan terlindungi. Ya. Jadi ini diakui oleh para ulama bahwa masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib memberikan sedikit perlindungan kepada orang-orang yang menyatakan dirinya muslim. Wa ana Hamzata sayamna'uhu, dan kemudian Hamzah juga ya mengembalikan perlindungan tersebut, ya, dengan cara membela Nabi SAW. Fakaffu an ba'di ma kanu yanaluna minhu. Nah, kemudian setelah itu berangsur-angsur berkurang, ya. Mulai berangsur-angsur berkurang pembulian, ya, terhadap atau serangan-serangan terhadap Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Masuk Islam Hamzah. Jadi awalnya Hamzah ketika mengatakan sesungguhnya saya bersama agama Muhammad, itu belum masuk Islam. Masih berkata secara pembelaan kesukuan. Tapi dia nyatakan bahwa dia akan masuk kepada agamanya Muhammad SAW. Dan ini merupakan suatu keberkahan tersendiri kepada kaum muslimin. Sebelum nanti ada keberkahan berikutnya, itu masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Nah, ini mungkin kisah yang bisa disampaikan oleh saya malam hari ini. Mohon maaf kalau kisahnya tidak terlalu panjang, karena memang kisah berikutnya ini terlalu panjang untuk dimampatkan atau dipadatkan pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan pelajaran-pelajaran ketegasan Nabi, para sahabatnya, kemudian juga kesiapan menanggung resiko maksimal, itu mudah-mudahan menjadi ibroh untuk kita, agar kita tidak senantiasa selalu lemah, menampilkan diri lemah, bersikap lemah, berkata lemah. Ya, mudah-mudahan ada perubahan pada diri kita.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Agung untuk pembahasan sore hari ini, malam hari di Indonesia. Pada Bapak Ibu yang punya pertanyaan, yang sudah memiliki pertanyaan, silakan menuliskan namanya di kolom chat atau raise hand. Sebentar, saya minum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan maksudnya Hamzah dengan dimulai dengan kayak emosional gitu Ustaz ya. Ya. Salah satu ibrohnya juga bahwa tidak mengapa jika kita memulai sesuatu itu dengan asal tujuannya baik ya. Ya. Tapi tidak langsung karena katakanlah lillahi ta'ala gitu, dengan alasan lain. Tapi pada ujungnya kita membelokkan itu ke arah yang lebih baik gitu. Bisa nggak kayak gitu tuh ibrohnya? Mungkin Hamzah itu kalau kita lihat kan pembelaannya kan normal sebagai pembelaan layaknya orang Arab. Ya, orang Arab itu kan kesukuannya kuat. Mereka tinggal di tempat yang susah kalau hidup sendirian. Di padang pasir itu nggak bisa kan hidup sendirian gitu. Jadi mereka pasti ada ikatan komunal yang kuat orang Arab itu kan. Nah, makanya ada oasis itu kan menjadi satu tempat, ada bi'r, kemudian ada sumur, ada wadi, itu kan semua jadi tempat hidup bersama. Otomatis kemudian mereka ini saling bergantung satu dengan yang lain. Kalau tidak mereka binasa. Termasuk juga ketika banyak suku yang lain kemudian terjadi ya tentu saja perebutan tempat dan sebagainya kan. Jadi Hamzah membelanya karena memang bukan sekedar membela karena marah, tetapi bukan karena emosional, tetapi memang ada sisi kemarahan, tapi kemarahan itu karena alasan tadi, ada alasannya. Jadi bukan sesuatu, bukan mungkin kalau diambil diambil paralelnya, diambil dinisbatkan gitu kepada ya kita mungkin boleh gitu ya asal-asalan, tapi kalau bisa sebaiknya tidak seperti itu. Jadi seseorang ketika membela Islam itu tentu saja atas kefahaman. Orang yang belum paham, nah gitu ya, orang yang belum paham mungkin membela Islam tetap ya, seperti misalnya orang yang emosi ketika orang yang marah ketika misalnya bendera Nabi sempat dulu kan ada yang ngebakar gitu kan. Nah itu kan mungkin dia nggak tahu sebenarnya hukumnya membakar dan macam-macam gitu ya. Mungkin dia tidak nggak pernah ikut kajian apa-apa yang serius-serius, tetapi sudah ada di dalam dirinya itu sudah ada furqan gitu, ada pembeda bahwa ini nggak benar, ini mungkin dia nggak tahu hukumnya apa, ini nggak benar gitu, ini keliru gitu ya. Ini seperti itu mungkin lebih dekat dalam permisalan seperti itu. Jadi sedapat mungkin kita menyadarkan orang tidak lewat emosional, tetapi menyadarkan orang lewat kefahaman ya, bahwa annahu la ilaha illallah, bahwa kalimat syahadah la ilaha illallah saja harus difa'lamkan, jadi harus difi'il amrkan, diperintahkan, ketahuilah, pelajarilah gitu kan, sehingga tidak melakukan sesuatu berdasarkan emosi sesaat. Alhamdulillah Hamzah setelah membela Nabi bukan atas dasar akidah, setelah selesai itu mendatangi Nabi dan kemudian secara formal ya, wa tamma Hamzatu, jadi sempurna kemudian dia bersyahadah di depan Nabi gitu. Jadi waktu meletup di depan Abu Jahal itu ya pembelaan manusia gitu, manusiawi gitu ya. Sama seperti ketika ada muslim dianiaya di mana itu di jalanan. Mungkin yang bantu bukan muslim kan? Ya, tentu tidak pakai akidah, cuman ukhuwah insaniyah gitu kan. Jadi bagaimana rasanya kita melihat ada orang yang dianiaya kan pasti kita ingin bantu. Itu mungkin. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lain? Pak Ruli? Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah Ustaz, kalau boleh tanya juga. Ya. Apakah sunatullah Ustaz, harus ada seseorang memiliki kekuasaan atau kekuatan di dalam barisan dakwah baru dakwah ini bisa berhasil Ustaz? Seperti misalnya ketika dakwah Nabi Isa, ya, ada kelompok Hawariyin tapi kan mereka tidak memiliki kekuasaan.
Atau kemudian kita dakwahnya Nabi Sulaiman, gitu ya, ketika dengan kekuasaan maka semua jadi berhasil. Apakah itu sunatullah seperti itu, atau memang ada sirah-sirah lain yang sebetulnya dakwah bisa berhasil dengan atau tanpa kekuatan gitu, Ustaz? Tentunya semua qadar Allah, semua dengan izin Allah, tapi apakah secara fikih dakwah harus seperti itu, Ustaz? Ya, memang ada hal-hal yang tidak selesai kan kecuali dengan adanya sistem, dan sistem itu di dalam masyarakat ya berarti tatanan kenegaraan. Rasulullah dakwahnya sudah optimal ketika di Mekah, tapi satu hal yang tidak dimiliki fase Mekah dibandingkan fase Madinah itu adalah kekuasaan. Itu aja. Kan kalau di Mekah ya Rasulullah memang terhormat, orang yang disegani, tapi memang tidak bisa merubah kondisi masyarakat itu secara sistemik gitu kan. Ya masuk Islamnya kan ya kasuistis, seperti Hamzah terpancing emosinya, seperti Umar ya tergugah kemanusiaannya gitu kan. Tapi ketika sudah di Madinah, maka yang masuk Islam itu bukan individual, satu suku, dua suku. Ini kan menunjukkan bahwa Islam sudah lebih punya topangan ya, ada yang menopang, ada yang mendukung. Ya. Walaupun itu bukan berarti minus masalah kan, karena walaupun sudah di Madinah juga ada rongrongan kaum munafikin, ada rongrongan orang Yahudi. Jadi jangan disebut bahwa di Mekah lebih ringan daripada di Madinah atau sebaliknya, tidak ada. Karena ini cuma perbedaan fase saja. Ketika dakwah di Mekah, dakwahnya itu lebih banyak individual, atau kalaupun berjemaah ya tidak representatif terhadap masyarakat, kultur masyarakat Quraisy. Ketika sudah di Madinah sudah representatif, mewakili Muhajirin, mewakili Ansor juga Aus dan Khazraj yang sudah terbagi. Tapi menemui masalah yang tidak ditemukan di Mekah, yaitu orang-orang munafik, orang barisan, masalah di dalam barisan. Di Mekah masalahnya semua dari luar barisan, nggak ada masalah dalam barisan. Nah, ketika di Madinah ada masalah baru. Tapi ya sebanding kan, ibaratnya begini, strength-nya naik, gitu kan? Tapi threat-nya juga naik, gitu. Strength-nya naik, gitu kan? Nah, tapi threat level-nya naik juga. Ya, ketika munafik membahayakan dari dalam, Yahudi kan membahayakan dari luar. Kalau di Mekah ya semuanya luar. Rasulullah nggak perlu khawatir dengan ancaman internal. Lebih banyak ancaman eksternal. Gitu. Jadi kita tidak membandingkan difficulties atau ini, tapi kita hanya melihat bahwa di Mekah Rasulullah berdakwah tanpa menggunakan perangkat-perangkat hukum dan pemerintahan karena memang masih jahiliyah. Sedangkan di Madinah Rasulullah begitu datang kan langsung membuat piagam Madinah. Ya, itu kan berarti menaungi sebuah. Jadi memang kalau kita melihatnya secara fase seperti itu, maka dakwah baru sempurna di sebuah negeri ketika sudah punya kita payung hukumnya. Payung hukumnya sudah mengakomodir nilai-nilai syariat gitu. Atau kalau sudah mengakomodir nilai-nilai syariat, dilaksanakan oleh perangkat atau dilaksanakan oleh administrator negara itu ya, administratornya itu sudah juga bagian dari dakwah itu sendiri gitu. Jadi memang fasenya seperti itu. Kalau kita lihat di Dr. Said Ramadan Al-Buti kan di Fiqhus Sirah, maka Makkah itu adalah fase pendidikan istilahnya kalau beliau itu, sedangkan di Madinah ini adalah fase pelaksanaan. Itu udah ditempa di Mekah, nah ketika pindah sudah jauh lebih siap untuk melaksanakan di level berikutnya, naik level lah istilahnya, naik level kan, karena harus ngurusin orang. Kalau di Mekah kan dibully karena minoritas, di Mekah kan mayoritas, punya tanggung jawab untuk melindungi minoritas gitu. Jadi latihan ini, pernah jadi minoritas tertindas, kemudian menjadi mayoritas tidak tiranis, tidak tiranik gitu. Jadi banyak sekali kalau kita lihat dari fase kedua itu ya. Walaupun dulu di Indonesia pernah menjadi polemik ketika orang enggak, ini masih fasenya Mekah. Salatnya 2 kali aja, fil asyi wal ibkar. Salatnya pagi sama malam petang gitu. Gitu. Jadi fikihnya nggak usah diubah lagi. Ya, fasenya hanya melihat bahwa ini ada periodisasi dakwah, bahwa ada pendekatan, kalau istilah dari fikih dakwah, ada pendekatan bagaimana melaksanakan dakwah itu secara tertib. Ya, tapi kalau sekarang nggak perlu lagi ya, menyesuaikan fikih ibadah ya, nggak perlu lagi.
Gitu. Jadi dulu sempat ada, kalau di Indonesia nggak tahu kalau di tempat lain, di Indonesia tuh ada yang begitu, nggak perlu sholat katanya, karena fasenya masih di Mekah. Siapa bilang di Mekah nggak pakai sholat? Dulu dulu kan orang ngajinya nggak serius gitu. Jadi kadang-kadang bisa dikadalin yang begitu gitu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Boleh saya tanya? Fadhol, Pak Ruli. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan kaum Quraisy ataupun yang menganiaya itu menyatakan bahwa Rasulullah itu mengolok-olok agama mereka. Apakah betul memang mengolok-olok? Karena kan seperti dakwahnya Nabi Ibrahim segala itu kan juga nggak pernah mengolok-olok, hanya menyampaikan sembahlah Allah gitu kan, ketika sampai akhirnya dia harus menghancurkan patung-patung itu, tanyalah ke yang besar gitu. Apakah Rasulullah SAW juga tentunya nggak menjelek-jelekkan agama mereka kan? Kira-kira bagaimana Ustaz? Ya, jadi ada persaksian dari orang-orang Quraisy, ada kenyataan yang paling terjadi. Kalau orang-orang Quraisy kan selalu mereka ketika berhadapan dengan Nabi nggak bisa kata-kata lain, ya mereka viktimisasi. Wah, Nabi ini mengolok-olok agama kami, merendahkan mimpi-mimpi kami, seperti yang kita bahas di bulan yang lalu itu kan, yang mereka benci itu katanya mereka merasa ya kalau merasa kan boleh kan, merasa bahwa Nabi itu merendahkan martabat dari ilah-ilah mereka, kemudian mengolok-olok bahasa mereka. Jadi mereka mengadukan komplain gitu kalau Nabi itu mengolok-olok ahlam, mimpi-mimpi mereka, karena kan mereka nggak punya wahyu. Itu perkataan orang-orang Quraisy gitu. Ya, perkataan orang Quraisy. Yang terjadi sebenarnya ya tidak seperti itu tentu saja. Rasulullah hanya menyebutkan aib. Aibnya itu apa? Aib itu yang nggak logis gitu. Menjelaskan bahwa bagaimana mungkin menyembah patung, padahal patung yang bikin kalian sendiri. Kan Rasulullah nanya, ini patung-patung siapa yang bikin? Tangan-tangan kami. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian buat? Nah itu kata orang Quraisy, itu ngolok-olok. Ngolok-olok. Gitu. Orang Quraisynya tersinggung gitu ya. Tersinggung gitu. Diajak berpikir secara logis itu tersinggung. Gitu kan. Gitu. Jadi ya kita perlu tahu bahwa Rasulullah difitnah. Gitu. Bahkan Rasulullah kan disebutkan sebagai tukang sihir lah, sahirun, kemudian apalagi kemarin itu yang siapa nama orangnya tuh, Abu Qais ya, Al-Walid bin Mughirah, bahwa Nabi itu kahinun, tukang ramal, majnun, tukang orang gila, kemudian syairun, tukang cari perhatian, bikin syair itu kan cari perhatian kalau zaman dulu. Kemudian sahirun, tukang sihir. Itu. Padahal Rasulullah nggak melakukan itu. Jadi ya memang kenapa dicatat seperti itu, supaya kita tahu bahwa dakwaan pemutarbalikan fakta oleh orang-orang Quraisy ini ekstensif gitu. Jadi kalau ada tokoh agama menyampaikan kebenaran, kemudian dikatakan ini kalau agama orang lain nih, itu sama, itu kayak film rekaman gitu, kayak rekamannya tuh bukan jadul lagi, 1400 tahun jadulnya gitu. Masih juga dipakai, dan hebatnya lagi itu kan sudah konyol ya. Lebih konyolnya lagi ada yang kemakan. Padahal sudah 1400 tahun kebohongan itu dibongkar oleh hadis-hadis ini. Ya paling enggak 1300 lah, karena hadis kan baru ditulis 1 abad kemudian setelah hijrah. Jadi ya kita perlu menyampaikan bahwa Rasulullah dituduh mengolok-olok. Tapi yang disampaikan Nabi adalah mengajak mereka berpikir kan, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kan yang dilakukan Rasulullah. Jadi jangan dipikir Rasulullah nggak berdebat juga. Rasulullah berdebat. Jaddala itu kan bertukar kalimat. Tapi wajadilhum, ajaklah, berjidallah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan cara mengajak mereka berpikir, merenung. Tapi ya namanya orang kalah, Quraisy kan merasa kalah, kalah logika kayak melawan Nabi Ibrahim, argumentasi Nabi Ibrahim juga kan dengan ilmiah. Maka ketika mereka kalah, wah ini Rasulullah ngolok-ngolok kami, keluarlah kata-kata
apa namanya seperti itu. Jadi kita lihatnya dari dua sisi. Ini apa namanya berimbang. Jadi diceritakan apa yang disampaikan oleh mereka dan Rasulullah sampaikan seperti itu. Begitu. Jazakallah khair, Ustaz. Apa? Terima kasih. Sama-sama. Saya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Boleh bertanya, Ustaz? Boleh. Silakan Pak Sandi ya. Ya, Silakan Pak. terima kasih telah memberikan kesempatan, Pak. Kami dari tangga Pak Ruli dari Oman, dari Kuwait. Kuwait ya. Ya. Jauh ya. Ahlan. Terima kasih Pak Ustadz Agung telah yang memaparkan tentang Sirah Nabawiyahnya, Ustaz. Cuman Anda mau bertanya, Ustaz? Boleh. Kalau dulu ketika Rasulullah udah pas di Madinah dan diteruskan oleh sahabat, Ustaz, Rasulullah itu telah memberikan fondasi yang sudah matang, Ustaz, untuk membuat suatu masyarakat Muslim, bahkan negara, bahkan imperium, Ustaz. Kemudian kalau kita tarik benangnya sekarang, Ustaz, yang Islam masih punya nilai-nilai luhur gitu, Ustaz. Kemudian kita melihat peradaban Barat yang maju dari segi teknologi, seolah-olah Muslim itu tertinggal jauh, Ustaz. Kemudian bagaimana, Ustaz, paradigma kita seorang masyarakat Muslim untuk bisa melampaui itu semua agar kemenangannya itu kembali berubah gitu kepada Muslim, Ustaz. Karena kalau Anda lihat, kalau ustadz-ustadz akhir zaman itu mereka bilang ya udah tinggal nunggu kehancuran manusia dari segi teknologi, nanti bisa di situ mulai bersaing dari titik nol seperti itu. Tapi itu kan cuma nunggu-nunggu tanda-tanda akhir zaman seperti Imam Mahdi dan lain sebagainya, seolah-olah memberikan pesimis kepada kita yang pada saat sekarang itu berjuang seperti itu. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ya, ini ada tiga bagian dari pertanyaan yang satu ini. Memang Rasulullah sudah meninggalkan suatu mewariskan ya suatu sistem kehidupan yang sudah seimbang. Tapi Rasulullah tidak pernah memaksakan satu sistem tertentu gitu cara memimpin negara, karena memang terbukti kan Abu Bakar As-Siddiq itu kan hasil perundingan ya, musyawarah. Kemudian Umar bin Khattab ditunjuk sama Abu Bakar As-Siddiq, jadi tidak ada musyawarah di situ. Ya. Kemudian Umar bin Khattab kemudian menyusun satu kabinet, satu kumpulan manusia-manusia 6 sahabat, yang nanti mereka harus memutuskan di antara mereka. Jadi keterwakilan representasi. Gitu ya. Nanti di zaman Ali bin Abi Thalib ya waktu itu karena kedaruratan, tidak ada orang yang lebih tepat waktu itu kecuali Ali. Jadi konsensi. Jadi tidak ada pola yang sama, cara bagaimana mengangkat pemimpinnya itu diserahkan kepada kaum muslimin. Yang diwariskan oleh Nabi adalah persaudaraan, akidah sebenarnya. Jadi Islam ini sebuah agama, suatu sistem hidup yang mewariskan sebenarnya suatu dasar yang kuat, yaitu akidah. Akidah itu juga kemudian kan banyak kuliah akidah, banyak pembahasan tentang itu, bahwa seseorang itu intinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah sampai kemampuan yang dia miliki, dan kemudian bukan menghindari ya, tetapi menyetop ya, perluasan atau menghentikan kebatilan atau apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling minim itu. Nah, bagaimana caranya? Dari waktu ke waktu terjadi ijtihad yang perbedaan. Jadi dia sejak Rasulullah sudah meninggal dunia saja sudah terjadi ijtihad bagaimana mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kemudian Umar diwasiatkan untuk meneruskan, bagaimana kemudian formatur memilih Utsman bin Affan, kemudian bagaimana akhirnya syura memilih dalam keadaan tegang memilih Ali bin Abi Thalib. Itu tidak pernah dikasih tahu Rasulullah oleh Nabi bagaimana, cuma dikasih fondasinya, dikasih prinsip-prinsip dasar mengangkat seorang pemimpin yang bagaimana. Oleh sebab itulah kenapa kemudian peradaban Islam ini menjadi satu peradaban yang cepat beradaptasi. Ya. Ketika wilayahnya meluas ke Romawi, bukan Romawi, sama Bizantium, Romawi Timur, dan meluas ke Persia, maka kelebihan dari kedua
budaya tersebut atau apa diakumulasi oleh pengetahuan mereka ya cepat sekali, karena kita tidak punya masalah dengan mengadopsi, beradaptasi, bahkan mungkin berinovasi. Itu suatu hal yang biasa dalam Islam. Makanya kemudian ada Andalusia, kemudian ada apa di Umayyah dan Abbasiyah juga ya, Umayyah dan Abbasiyah, kemudian juga setelah itu Turki dan seterusnya gitu. Jadi apa namanya, tidak ada suatu batasan-batasan yang menghambat, ya, kecuali tentu saja batasannya itu sejalan atau tidak dengan syariat Islam. Nah, kenapa kita tertinggal secara teknologi adalah para sejarawan ulama bersepakat bahwa kita mulai tertinggal itu ketika kita meninggalkan ilmu-ilmu yang sifatnya aplikasi gitu ya. Jadi dulu kan umat Islam terbaik dalam segala hal gitu ya. Dalam hal astronomi, kedokteran, botani, ilmu macam-macam, semua ilmu itu ada. Di Andalusia ada, di Tunisia ada, di Maroko ada, di Mesir apalagi ya, dan seterusnya. Tapi kemudian semuanya hilang atau seperti kita tertinggal. Ada dua faktor, faktor internal atau faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah ketika kita menyibukkan diri kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita sibukkan, ketika mulai berdebat masalah filsafat, mulai kemudian tertarik kepada hal-hal yang sebenarnya merupakan hasanah dari luar Islam. Kalau diceritain mungkin agak panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor eksternal, ketika kaum muslimin diserang oleh pasukan salib, kemudian dihancurkan oleh Mongol dan seterusnya. Memang itu efeknya itu cukup besar ya, sehingga kita tertinggal dan kehilangan kemajuan yang pernah kita miliki. Nah, bagaimana kita mengejarnya kembali? Sebenarnya sudah sejak zaman Rasulullah SAW kan, Rasul mengingatkan ketika bertemu dengan orang-orang yang lagi mencangkok pohon-pohon kurma gitu ya, kemudian ketemu dan mereka minta pendapat Nabi. Kata Nabi, kalian lebih tahu untuk urusan-urusan dunia ini gitu ya. Nah, itu kemudian menunjukkan bahwa kalau untuk urusan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan proses pengolahan bumi, ya, sumber-sumber daya yang ada di dunia, itu kita harus mengikuti perkembangan yang terbaru. Nah, mengejarnya seperti apa? Ya mungkin negara-negara Muslim kan sementara ini sepertinya masih tertinggal karena kita lebih banyak konsumsi, lebih banyak konsumtif kan sifat hidup kita ini. Mungkin baru ada beberapa negara saja yang sudah mulai mengembangkan sistem produksi yang ya tidak konsumtif lah ya. Seperti itu, baru beberapa negara saja. Sebagian besar kita, karena kebetulan juga negara-negara Muslim ini rata-rata dikaruniai sumber daya alam yang banyak gitu, makanya cenderung akhirnya malas, gitu ya. Cenderung malas, walaupun tidak semua tentu saja. Nah, itu kapan kita mulai harusnya mengejar ketertinggalan? Ya sebenarnya sudah agak tertinggal sekarang ya, tetapi tidak boleh kita merasa terhenti. Tidak boleh kita merasa tidak terdorong untuk mengejar itu. Jadi saya kurang sepakat dengan bahwa kita nunggu aja sampai nanti ada malhamatul kubro dan kemudian peristiwa-peristiwa menjelang akhir zaman ya. Karena memang tidak akan terjadi akhir zaman itu kecuali kemudian kaum muslimin bangkit kembali. Itu. Jadi ya janganlah kita disibukkan dengan fatalisme seperti itu. Kata Nabi SAW, seandainya besok aku tahu akan kiamat atau akan terjadinya kehancuran dunia, sedangkan di tanganku masih ada benih, maka akan aku semai, akan aku tanamkan. Padahal besok sudah kiamat kan, ditanam sekarang juga akan tumbuh. Tapi kata Nabi, itu tidak boleh membuat kita pesimis. Jadi ya, yang seperti itu mungkin perlu kita gali kembali, bahwa kita tidak pernah diajarkan Rasulullah untuk duduk dan pasrah terhadap keadaan, apapun kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin para ustadz akhir zaman punya dalil sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban dari saya, mudah-mudahan menggembirakan dan menyemangati. Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin sedih-sedih. Jazakallah khair, Ustaz. Afwan. Satu lagi pertanyaan Ustaz, nih ada di chat room. Ya, boleh. Dari Pak Adi. Assalamualaikum Ustaz juga semua. Khair, insyaallah khair. Apakah ada riwayat atau sejenisnya tentang kehidupan Rasul ketika beliau masih anak-anak, sekitar 10 tahun atau seumur sekitar itu? Sebab perintah sholat kan ada ketika beliau sudah diangkat jadi Rasul.
Jadi Rasul ketika masih anak-anak itu apakah melakukan sholat atau jenisnya di masa itu? Jadi mungkin lebih kepada kependidikan sholat dan sebagainya, Ustaz. Di saat perintah sholat Kita udah belum di ada. buku kedua ini. Kita udah di buku kedua ini, mungkin beberapa belas kajian yang lalu atau mungkin 20-an kajian yang lalu. Karena kita itu mengikuti kitab Raudul Unuf. Raudul Unuf itu ada 4 jilid. Jilid pertama kita selesaikan beberapa bulan yang lalu, mungkin 4 bulan yang lalu kita, atau 3 atau 4 bulan yang lalu. Jadi jilid 1 itu selesai atau mengakhiri kisahnya ketika masuk Islamnya sahabat-sahabat Nabi, wabil khusus keluarga besar, keluarga ya, bukan keluarga besar waktu belum, keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kisah tentang Rasulullah masih kecil itu ya di bagian tengah lah jilid 1 yang kita pernah bahas dulu. Nah, memang Rasulullah SAW kan baru ada perintah sholat itu kan ketika turun perintah tentang sholat, yaitu sholat 2 waktu saja. Baru nanti sempurna menjadi 5 waktu setelah Isra dan Mi'raj. Itu pun para ulama berbeda pandangan kapan Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan beberapa bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Jadi itu pun tidak sepakat tanggalnya. Tetapi intinya Rasulullah melakukan apa yang dilakukan Nabi ketika masih kecil karena belum ada perintah sholat. Maka Rasulullah hanya disebutkan di beberapa hadis itu hanya menggunakan istilahnya itu tahannus. Kalau di dalam riwayat Ibnu Ishaq itu disebutnya tahannus ya. Tetapi Ibnu Hisham menjelaskan bahwa tahannus itu asli katanya adalah tahannuf. Tahannuf asal kata hanifa. Jadi orang yang lurus melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan layaknya orang-orang yang masih berpegang teguh kepada kepada milah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu ada di bab ketika Rasulullah SAW sempat disinggung ketika Nabi bertemu dengan Jibril atau menjelang Gua Hiro, peristiwanya itu. Ya, coba saya carikan. Kata-katanya itu tahanus, ingat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini di bawah judulnya itu Mab'atsun Nabi SAW tasliman, ya, ketika Rasulullah diutus sebagai orang yang Muslim atau sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha annaha haddatsathu anna awwala ma budi abihi Rasulullah, awal-awal tanda-tanda Rasulullah ketika minan nubuwah akan diangkat sebagai nabi, hina aradallahu karamatahu, Allah arahkan nabi untuk mendapatkan kemuliaan wa rahmatal ibadi bih ar-ru'ya as-sadiqah. Rasulullah kemudian diberikan mimpi-mimpi yang membenarkan kenabian itu. La yara Rasulullah ru'yan fi naumihi illa ja'at kafalaki sufi. Mimpi Rasulullah seperti melihat sinar matahari pagi. Qalat, apa efeknya? Kata Bunda Aisyah, wa habbaballahu ta'ala ilaihi al-khalwata. Rasulullah jadi semakin sering melakukan khalwat, menjadi menyukai khalwat. Ini salah satunya. Jadi ibadat sebelum perintah salat adalah khalwah, berkhalwat. Khalwat itu adalah, kalau keterangan dari Imam As-Suhaili adalah mencari tempat sepi untuk merenung. Ya, merenungkan penciptaan alam dan seterusnya, merenungkan penciptaan diri. Falam yakun syai'un ahabbu ilaihi min an yakhluwa wahda. Jadi tidak ada yang lebih disukai Nabi SAW untuk melakukan di situ kecuali berdiam seorang diri. Karena Rasulullah yujawiru fi Hira. Akhirnya Rasulullah memilih tempat di Gua Hira. Min kulli sanatin syahron. Setiap tahunnya kurang lebih 1 bulan Rasulullah berdiam di situ. Akumulatif selama 1 tahun, bukan 1 bulan berturut-turut. Wa kana dzalika mimma tahannutsu. Nah, itu bahasanya. Apa yang dilakukan Rasulullah di bulan-bulan di hari-hari ketika Rasulullah jawaroh tadi, mujawaroh tadi, mengasingkan dirinya sementara sehari gitu ya, selang-seling itu selama kurang lebih 1 tahun itu 1 bulan, lamanya 30 hari. Mimma tahannus bihi Quraisyun fil jahiliyah. Perbuatan terpuji dibandingkan dengan keadaannya jahiliyah waktu itu. Tapi tidak disebutkan apa gerakannya berdiri, apa gerakannya ruku, apa gerakannya sujud, tidak disebut. Tapi melaksanakan ritual-ritual yang terkait dengan apa yang dikenal sebagai perbuatan orang-orang terpuji di zaman jahiliyah.
Nah, dijelaskan oleh Ibnu Hisham wa tahannutsu ya, yakni at-tabarrur, yaitu orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan tanpa ada paksaan. Ada juga yang mengatakannya tahannuf, kebiasaan orang-orang hanif. Ya. Itu hanya itu saja, tidak ada detail sampai seperti apa gerakannya, apakah kemudian zikir, apa goyang kanan, goyang kiri, nggak disebutkan. Jadi apapun itu mungkin itu dirahasiakan, jadi tidak perlu supaya kita tidak kembali kepada apa yang, karena nanti kan setelah dia jadi, ketika Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, maka tahanus ini hilang. Tidak ada lagi, Rasulullah tidak pernah lagi ke gua. Jadi maka nanti ada istilahnya tidak berlaku lagi. Apa yang dilakukan Nabi sebelum kenabian itu tidak berlaku lagi. Jadi nggak usah diulangi lagi, nggak usah cari gua lagi. Nggak usah cari gua lagi terus mereka-reka kira-kira zaman dulu kayak gimana, enggak. Setelah itu ya sudah. Jiwarnya Nabi, bahkan ada kalau beberapa ulama mengatakan mujawarahnya Nabi digantikan dengan salatul lail. Tapi itu anggapan ulama, tidak ada teks yang mengatakan Rasulullah mengganti tahanus, mengganti aktivitas mujawarahnya dengan salat lail. Enggak ada kata-kata teks itu. Tapi ulama ada yang mengatakan seperti itu, menafsirkannya bahwa kebiasaan Nabi bangun malam dan sholat tahajud itu dulunya ada pola yang mirip dengan seperti itu ketika Rasulullah belum jadi Nabi. Tapi ya itu pendapat saja. Allahu a'lam bishawab. Di jilid 2 pernah kita dulu agak lama bahasnya. Saya nggak tahu apakah direkam dulu. Kalau direkam bisa diputar-putar lagi karena penjelasannya lebih detail. Kalau ini kan hanya untuk menjawab saja. Jazakumullah khairan, Ustaz. Semoga jawaban Ustaz jelas untuk Pak Adi. Waktu juga membatasi kita karena waktu maghrib sudah menjelang di Maskat. Mohon kesediaan Ustaz untuk menutup kajian kita malam ini dengan doa, khususan untuk jamaah yang saat ini sedang diuji dengan wabah COVID dan juga anak-anak beliau. Dan juga ada orang tua dari jamaah kita yang sedang diuji juga, dan juga untuk kaum muslimin. Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, insyaallah. Baik, insyaallah. Sebelum kita doa ini kita tetap terus ini kan ya, selama di Ramadan dan sebagainya nanti atau pasca Ramadan itu, dalam dikasih tahu kita kan ngajinya tetap ikut nyisir kajian ini terus gitu, maksudnya nggak harus ganti-ganti gitu. Karena ya mungkin lebih baik seperti itu supaya kita sisir terus, jadi ada entah berapa tahun gitu ya, kita malah sudah nggak di Oman lagi pulang, nggak tahu yang sudah pulang dari Oman ke Indonesia apakah masih ikut online ini atau tidak gitu. Mungkin itu juga jadi pikiran saya karena beberapa orang sudah pulang ke Indonesia atau pindah tempat gitu ya, mungkin tetap bisa ikut. Allah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabulkannya dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melampaui masa pandemi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadim wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. An baqiyati sahabati ajma'in wa khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup kajian kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah jumpa lagi Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.